Teman-teman, Indonesia sedang mengalami fenomena ekonomi yang tidak biasa, yaitu deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini mempengaruhi bisnis serta pengusaha di seluruh negeri? Yuk kita bahas lebih dalam. Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa turun secara terus-menerus dalam suatu periode waktu. Mungkin terlihat seperti hal yang baik karena harga lebih murah, tapi sebenarnya ini lebih menjadi tanda bahaya bagi perekonomian kita. Kenapa? Karena deflasi seringkali disebabkan oleh penurunan daya beli konsumen, yang berarti orang-orang lebih sedikit berbelanja. Akibatnya pendapatan perusahaan menurun, investasi melambat, dan banyak bisnis kesulitan mempertahankan profit mereka. Dampaknya bisa dilihat di beberapa sektor, mulai dari sektor retail yang mengalami penurunan penjualan hingga industri manufaktur yang harus mengurangi produksi karena kurangnya permintaan. Akhirnya banyak bisnis terpaksa melakukan pemotongan biaya, bahkan hingga melakukan PHK. Nah, deflasi di Indonesia ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, ada penurunan permintaan barang secara global akibat resesi di negara-negara mitra dagang utama kita. Kedua, produksi dan distribusi barang melampaui permintaan yang ada sehingga stok menumpuk. Ketiga, ketidakpastian ekonomi baik dalam negeri maupun global membuat banyak orang lebih memilih menyimpan uang mereka daripada membelanjakannya. Nah, dalam kondisi seperti ini ada resiko semakin banyak bisnis yang harus berjuang untuk bertahan hidup jika tidak ada perbaikan dalam ekonomi. Lalu apa artinya ini untuk para pengusaha? Jika Anda memiliki bisnis periode deflasi, bisa menimbulkan tantangan besar seperti tantangan harga yang jauh lebih rendah dan penurunan margin keuntungan. Tapi ini juga bisa menjadi peluang jika Anda tahu bagaimana menyesuaikan strategi bisnis Anda. Saya akan memberikan 3 rekomendasi penting bagi Anda. Yang pertama yaitu efisiensi operasional bisnis Anda. Sekarang adalah waktunya untuk mengoptimalkan operasional bisnis Anda. Lakukan evaluasi terhadap biaya-biaya yang bisa dipangkas tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan Anda. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Ketika daya beli menurun, Anda perlu menonjolkan produk yang benar-benar dibutuhkan pasar. Cari cara untuk menghadirkan solusi baru yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen Anda saat ini. Ketiga, strategi pemasaran digital. Banyak konsumen sekarang lebih selektif dalam berbelanja. Jadi penting untuk memperkuat kehadiran online dalam bisnis Anda. Bangun hubungan dengan audiensi dan konsumen Anda melalui media sosial dan e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Untuk bertahan, penting untuk fokus pada cash flow. Bisnis yang mampu mengelola arus kas mereka dengan baik akan lebih tahan terhadap tekanan ekonomi. Pantau pendapatan dan pengeluaran bisnis Anda secara ketat dan pastikan Anda tidak mengambil resiko finansial yang tidak diperlukan, ya. Dan jangan lupa ini bisa menjadi waktu yang baik untuk berkolaborasi. Misalnya Anda bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain untuk saling berbagi sumber daya yang Anda miliki atau memasuki pasar baru secara bersama-sama. Nah, deflasi mungkin merupakan tantangan besar, tapi juga saat di mana ketangguhan dan kreativitas bisnis Anda diuji. Saya sangat yakin pengusaha Indonesia selalu dikenal dan kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi.
Dan saya percaya dengan strategi yang tepat, kita bisa keluar lebih kuat dari kondisi ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang situasi ekonomi ini. Bagaimana bisnis Anda terpengaruh? Tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk follow agar tidak ketinggalan tips bisnis lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.